Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan itu tandanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya acara kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita baca ayat kursi 3 kali. Mudah-mudahan acara kita semakin diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa la kuliyatin sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama baca ayat kursi, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Sutisna, Al-Mukarram Kiai Haji Ayyan Sofyan, Al-Mukarram Kiai Haji Muntaha, Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin, Ketua Panitia kita Al-Mukarram Ustadz Haji Syihabuddin, dan juga lurah kita yang luar biasa. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga kita semua yang hadir di sini menjadi saksi satu dengan yang lainnya tanda mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk dan hadirnya kita di majlis ini tidak lain tidak bukan karena mahabbah kita kepada Rasul. Leres. Kalau bukan karena mahabbah kita kepada Rasul, buat apa kita becek-becek di sini? Betul. Kalau bukan karena mahabbah kita kepada Rasul, buat apa susah payah kita masang tanda, masang panggung, hujan-hujanan? Karena bukan lain selain karena mahabbah kita kepada Rasul. Betul. Buat apa kita capek-capek duduk di sini, desak-desakan, kedinginan, kehujanan? Kalau bukan kepada mahabbah Rasul, kalau bukan karena cinta kita kepada Rasul, mendingan kita nonton Tiang Santan. Betul. Tapi karena mahabbah kita pada Rasul, insya Allah yang hadir di sini semua dan yang nggak sempat hadir, kampung Kadu Mulia ini, Olelet ini, mudah-mudahan semua satu desa dimasukkan surga dan tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang cukup berkah ini saya ingin berbicara dua hal saja. Insya Allah dua hal ini selesai dalam waktu 5 menit. Lewat 1 jam. Kuat gak? Insya masih konsen dengerin ceramah? Masih konsen dengerin tausiah? Coba tangannya dikedepanin dua-duanya dulu semuanya. Ayo. Jadi kayaknya mau gak usah yang di depan, yang belakang. Ya. Depanin, ke atasin. Ikutin perintah, jangan lihat contoh. Ke depan lagi dua-duanya terus. Digerakkan tangannya ke depan lagi. Yang cepat. Pegang dagu. Ini kampung apa namanya? Kadu Mulia, orang Kadu Mulia dagu jidat ya mereka. Ini kayaknya akibat lockdown kelamaan begini. Yang pertama, mari di hari yang penuh berkah ini kita jaga dan tingkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Di tengah zaman modernis seperti saat ini, di tengah-tengah zaman now, kalau kata muda begitu, di zaman now, iman mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Bertambah berat ujian iman ketika modernisasi diboncengi oleh yang namanya ideologi pemikiran menyesatkan, liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan komunisme. Ini yang menyesatkan akidah generasi kita. Leres. Dulu saya tahun kemarin safari dakwah di Kalimantan, di pedalaman, di Satai, wilayah Trans. Alhamdulillah hujan sudah reda. Mudah-mudahan tanda kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Dato yang dempel-dempelan bisa duduk lagi ke depan, ngatur jarak, social distancing. Saya ketika dakwah tahun kemarin di Satai, Kalimantan, di wilayah pedalaman, wilayah Trans, itu masyarakatnya ketika dulu mudah digeser akidahnya hanya dengan sekardus Indomie, sekantung sembako. Akidah umat Islam bergeser, pindah agama. Fenomena ini juga terjadi di beberapa daerah. Tetapi saudara ibu bapak sekalian, hari ini modus mereka udah berganti.
tidak lagi dengan Indomie dan sembako, sebab mereka sadar bahwa hari ini umat Islam secara ekonomi telah maju. Mereka sudah sadar bahwa umat Islam secara ekonomi hari ini telah membaik. Bahkan kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Saya cek ternyata benar, ibu bapak, tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari ayah ke anaknya, turun dari anak ke cucunya. Na'udzu. Modus mereka tidak lagi dengan Indomie dan sembako, sebab mereka sadar hari ini umat Islam telah cerdas bahwa yang namanya iman mahal harganya. Betul, betul. Jangankan sembako, jangankan Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Leres. Betul. Apaan? Allah. Saya ulangi sekali lagi. Jangankan sembako, jangankan Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Ya, saya mau tanya nih ibu-ibu di sini yang hadir, ada nggak yang pakai emas beratnya 10 kilo? Jalannya nyengser gini nih. Jangankan emas 10 kilo, emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Jangankan iman, sehat aja mahal sehat. Benar. Ibu-ibu ada yang mau saya kasih uang 100 juta, tukar sama tangan kakinya saya bawa pulang. Oh. Jangankan iman, sehat aja mahal sehat. No. Belum lama ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun, menghabiskan uang 20 miliar untuk membayar kesehatan, untuk membeli kesehatan almarhum, harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih. Ujungnya lewat juga. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau uang 20 miliar semuanya kita beliin kilo, makin banjir nih tempat. Betul. Masya Allah. Ini bisa digeser dikit kan nih? Sini. Maka jaga iman kita, jangan goyah walaupun selangkah. Insya. Sekarang hati-hati Bapak Ibu, pemikiran remaja kita disesatkan. Masyarakat dewasa ini digiring pemikirannya seolah betul padahal sesat. Sekarang ada yang punya prinsip nggak usah sholat capek, nggak usah zakat sedekah susah, nggak usah puasa lapar, yang penting baik di keluarga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Sekarang ada yang punya begitu agamanya prinsipnya. Nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, puasa, zakat, yang penting baik kepada orang, yang penting santun di masyarakat, beres urusan agama. Kelihatannya benar prinsip itu, cuma menyesatkan. Dia nggak tahu bahwa syarat diterimanya amal kebajikan harus punya iman. Kalau tidak punya iman, sia-sia yang dia lakukan. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun masabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang beramal kebajikan tidak diiringi dengan iman kepada Allah, itu seperti debu nempel di batu licin, turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, indah sekali perumpamaan Al-Quran. Amal orang yang tidak memiliki iman seperti debu nempel di batu licin, turun hujan deras, hilang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Bahkan ibu bapak sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban walau iftada. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir
nanti di akhirat pengen pergi surga Allah, pengen beli ampunan Allah dengan harta sepenuh bumi, sudah nggak laku lagi. Kenapa? Di dunia dia mati tidak membawa Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini tanda bukti imannya semuanya tinggi dan kuat-kuat. Amin ya robbal. Walaupun hujan turun deras, walaupun becek-becek, tapi tetap hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita pulang semuanya digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, nanti ada kuis. Saya udah bawa Al-Quran ya. Nanti ada pertanyaan, isinya dari ceramah saya. Maka siap-siap, diperhatikan. Soekarno di bangku depan ya, itunya apa namanya, Al-Qurannya ya. Al-Qurannya aja dibawa, duitnya yang tumpukan itu nggak usah dibawa. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pemikiran akidah generasi kita disesatkan, diperparah lagi sekarang, dibombardir oleh yang namanya budaya barat. Budaya barat inilah yang sekarang setahap demi setahap menggeser dan menggusur akidah generasi kita. Repotnya remaja kita, apa yang datang dari barat langsung ditiru, budayanya latah. Kita kalau melihat orang bule cepat kagum, betul. Mungkin karena kita kelamaan dijajah oleh orang bule kali ya, konon 350 tahun, sehingga kalau kita niat orang bule kita anggap hebat, kita niat orang bule kita anggap keren, kita ngelihat orang bule cepat silau kita, padahal belum tentu boleh jadi di kampungnya gembel, betul. Tapi generasi kita mudah silau, mudah meniru budaya barat. Jangankan remajanya, orang tua zaman sekarang juga ikut-ikutan. Kalau namain anak maunya ke barat-baratan. Leres. Saya punya tetangga orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Saya bilang, Kang, kenapa Pak Ustadz? Namain anak nggak usah ke barat-baratan, Kang. Ini bukan barat Pak Ustadz, itu Justin Bieber. Ini singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya jajah, istri saya Titin, jajah sama Titin jadi Justin Pak Ustadz. Lah itu Bieber, bikinnya pas di Jember. Mengira aja bocah kayak paham. Walaupun Shakespeare pernah bilang, what is the meaning of the name? Apalah artinya sebuah nama? Jangan lupa, buat Islam al-ismu mu'ayyanun bil musamma. Nama menjelaskan karakter yang punya nama. Nama menjadi doa bagi yang menyandang nama. Nama menjadi motivasi yang diberi nama. Makanya kita diajarkan namain anak yang bagus, setidaknya maknanya yang baik. Nggak harus ngambil di Al-Quran, nggak harus dipaksakan ngambil di Al-Quran, sebab kalau tidak tahu salah ngambil bisa bahaya. Lahir anak perempuan dinamain Siti Naru Jahannam. Naru Jahannam ada Pak Ustadz di Al-Quran? Ada. Salah ngomong. Jangankan manusia, jangankan seorang anak, benda mati aja bisa pengaruh dengan kalimat baik. Bapak Ibu, ada penelitian di Jepang. Ilmuwan Jepang, Profesor Dr. Masaru Emoto, meneliti 2 gelas air. Air pertama disumpah serapain, dicaci maki, dibully. Ternyata diteliti molekulnya jadi negatif dan berbahaya buat kesehatan. Gelas yang satu lagi, air putih yang satu, dipuji, dikasih kalimat yang baik, kalimat yang indah, kalimat motivasi. Ternyata molekulnya berubah menjadi kristal persegi 5.
ditambah lantunan ayat suci Al-Quran, berubah menjadi kristal persegi 6. Subhan. Makanya kita suka minta air sama guru ya. Itu bukan mistis, bukan bid'ah, itu ilmiah. Apalagi yang bacanya orang soleh, biasa zikir, biasa murozaah, biasa tadarus, maka air itu menjadi hebat, bahkan lebih hebat daripada air common water. Betul, betul. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya mah tuh rada kurang suka makan nasi goreng gila. Ogah saya mah. Namanya aja udah gila, bagaimana baik buat kesehatan. Kerupuk kere, ogah saya mau makan. Bakso pocong, ogah saya mau makan. Nah Pak, kalau di Anyar boleh tuh, kiri kanan ada rumah makan tulisannya Shop Janda. Nah itu boleh tuh. Giliran sebut janda aja semangat dia ya. Masya Allah. Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Ini kata teman saya nih ya, bukan kata guru saya. Kata teman saya, suami yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini. Pos 1, pos 2. Suami yang istrinya 3 disebut Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 disebut gentleman. Suami yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekali. Ini kayaknya raja cemen semua. Masya Allah. Bu, suaminya hadir nggak di sini Bu? Saya mau tanya yang jujur ya Bu ya. Mumpung ada suaminya, jawab yang jujur ya, yang keras ya. Ibu-ibu lebih senang niat muka suami apa lebih senang niat duit Bu? Duit katanya Pak. Masya Allah. Kurang ajar. Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang bodoh. Bininya siapa itu? Allah Akbar. Saya kalau ngajar di pondok pesantren itu ketika bel berbunyi, murid-murid saya absen, saya suruh pulang satu-satu. Arfan Dadi, saya Pak Ustadz, silakan pulang. Mardianto, saya Pak Ustadz, silakan pulang. Tono Sutono M, saya Pak Ustadz, kamu sini. Kenapa Pak Ustadz? Nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. Bilangin ayah kamu ya, kalau udah Tono nggak usah pakai Sutono, pemborosan. Udah begitu Ustadz? Iya, pulang. Nyampe pintu saya panggil lagi. Nah, sini nak. Ada apa lagi Pak Ustadz? Ini benar nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. M-nya apa? Mutono Pak Ustadz. Lah Tono juga. Masya Allah. Ya Nabi. Allah ya